Halo semuanya, perkenalkan nama aku Monica Lorenzi. Aku harap di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita semua selalu diberikan kesehatan. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang penggunaan kulit ikan buntal dalam pembuatan alat musik ketambung suku Dayak Kalteng. Oke, langsung aja kita bahas. Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Di Indonesia, di setiap daerahnya memiliki keragaman alat musik. Salah satunya adalah alat musik ketambung yang berasal dari Kalimantan Tengah. Keunikan dari alat musik ketambung sendiri dilihat dari cara pembuatan yang terbuat dari kulit ikan buntal. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, aku akan membahas tentang ikan buntal. Arotron melagris memiliki nama yang berbeda di setiap daerahnya. Di Indonesia, ikan ini biasa disebut dengan ikan buntek. Sedangkan di suku Dayak Kalimantan Tengah, ikan ini disebut dengan ikan buntal. Ikan buntal masuk ke dalam famili Tetraodontidae dengan ordo Tetraodontiformes yang terdiri dari 19 genus dan 130 spesies. Ikan ini rata-rata berukuran kecil, tetapi beberapa spesies memiliki ukuran lebih lebar dari 100 cm. Ikan ini berbentuk bulat dan dapat mengembang apabila disentuh. Tubuh ikan buntal dapat mengembang 3 kali lipat dari bentuk tubuhnya dan seperti balon, lalu mengeluarkan duri yang tajam. Hal ini dilakukannya untuk melindungi diri dari predator. Selain memiliki gigi yang sangat tajam, ikan ini juga tidak layak dikonsumsi apabila tidak tahu cara pengolahannya, karena ikan ini memiliki racun yang sangat mematikan. Ikan buntal sendiri dapat kita temukan di perairan tropis dan sungai air tawar. Suku Dayak merupakan salah satu suku terbesar yang mendiami Pulau Kalimantan Tengah. Seperti halnya suku-suku di Indonesia, suku Dayak memiliki banyak tradisi yang sebagian besar berkaitan dengan kepercayaan yang mereka anut. Suku Dayak memiliki berbagai jenis alat musik dalam tradisi kebudayaannya, seperti alat musik pukul, tiup, maupun petik. Salah satu alat musik pukul yang paling populer di kalangan suku Dayak, terutama suku Dayak Kalimantan Tengah, yaitu ketambung. Kendati sama-sama alat musik pukul, ketambung berbeda dengan gandang atau biasa disebut gendang, yaitu perbedaannya di cara memainkannya. Dalam memainkan alat musik gandang, yaitu harus menggunakan kedua tangan untuk memukulnya. Lain halnya dengan ketambung, yaitu dapat menggunakan satu tangan untuk memukulnya dan satu tangan lagi untuk memegang bagian badan ketambung. Ketambung berkembang dan telah digunakan di kalangan suku Dayak sebelum abad ke-10 Masehi. Ketambung ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam ensemble musik, terutama untuk mengiringi tari-tarian dan berbagai upacara adat lainnya, seperti upacara memotong pantan atau penyambutan tamu, dan upacara kematian atau pengangkatan tulang yang biasa disebut dengan upacara tiwah. Alasan suku Dayak sendiri menggunakan ikan buntal dalam bahan pembuatan ketambung, yaitu diketahui pada zaman dahulu suku Dayak banyak mendiami pinggiran aliran sungai Kalimantan, jadi sangat memudahkan untuk mereka mendapatkan ikan buntal. Dalam pembuatan ketambung digunakan bahan-bahan seperti rotan, kayu, bambu, kulit, dempul, dan baji. Rotan yang digunakan adalah rotan yang sudah tua, lalu dipotong 4 meter dari pangkalnya, lalu dijemur hingga kering, lalu dianyam. Alat musik ini dibuat dari kayu ulin yang telah dibuat bentuknya sedemikian rupa, dengan salah satu ujungnya dibuat lekukan yang cukup dalam, lalu dilicinkan dengan menggunakan beliung. Lalu diteruskan dengan pembuatan ornamen dengan cara
Mata beliung disilangkan pada lekukan kedua badan ketambung, diukir dan menggunakan pahat atau langgei. Selanjutnya, bagian tengah badan ketambung dibuat lubang lebar untuk rongga resonansi. Setelah lubang resonansi terbentuk, diperluas dengan menggunakan amplas selanjutnya. Badan ketambung diukir dengan pahat dan diberi warna. Setelah selesai, dilanjutkan dengan pemasangan kulit getar, yaitu bagian yang nantinya dipukul dalam memainkannya. Kulit selaput yang digunakan yaitu kulit ikan buntal yang telah dikeringkan untuk diragangkan di bagian sisinya, lalu diberi lubang. Pada lubang tersebut dipasang rotan yang nantinya akan dijadikan sebagai pegangan yang terbuat dari belahan rotan yang agak besar. Anyaman pegangan ini disebut anyaman peliping. Kurang lebih 1 jengkal dari mulut ketambung yang dianyam. Helai-helai rotan yang membentuk anyaman, yang biasa disebut saluang sarak, yang dibentuk sedemikian rupa dengan menggunakan baji yang berfungsi untuk mengencangkan dan sekaligus untuk mengencangkan kulit ikan buntal tersebut. Dempul tersebut dipasang melingkar di sebuah titik yang dianggap sebagai pusatnya. Cara meregangkannya pada kulit membran cukup dengan menekannya. Selain dimanfaatkan sebagai untuk membuat alat musik ketambung, ikan buntal juga digunakan sebagai umpan untuk memancing. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Terima kasih.